Teks untuk soal nomor 1, pendopo itu didominasi warna coklat tua yang memberi kesan hangat. Di setiap tiang penyangga, ukiran berbentuk naga terlihat kokoh dan berseni tinggi. Lantai pendopo terbuat dari kayu jati berkualitas yang mengeluarkan aroma khas. Di tengah ruangan, terdapat kursi-kursi rotan yang ditata rapi, siap menyambut tamu. 1. Berdasarkan paragraf deskripsi di atas, informasi eksplisit mengenai material penyusun lantai pendopo adalah: A. Berbahan dasar batu andesit yang diukir naga. B. Terbuat dari kayu jati berkualitas. C. Terbuat dari rotan yang didominasi warna coklat tua. D. Tersusun dari keramik yang berseni tinggi. Informasi eksplisit adalah yang tertulis jelas. Paragraf menyebutkan, lantai pendopo terbuat dari kayu jati berkualitas. Ini langsung menjawab pertanyaan tentang material penyusun lantai pendopo. 2. Dalam kalimat, aura magis dari Candi Prambanan begitu terasa saat matahari mulai terbenam di ufuk barat. Makna kata magis yang paling sesuai dengan konteks kalimat tersebut adalah: A. Menarik perhatian karena keindahannya. B. Memiliki daya pikat yang tidak biasa atau misterius. C. Ditandai dengan warna yang mencolok. D. Berkaitan dengan kisah-kisah di masa lampau. Kata magis merujuk pada sifat yang seolah-olah menggunakan sihir, penuh misteri, atau memiliki daya pikat yang luar biasa dan tidak biasa. Dalam konteks keindahan candi, ini berarti memukau dan misterius. 3. Jika Anda menulis teks deskripsi tentang keindahan Danau Toba dengan gaya penulisan yang akrab dan menggunakan kata sapaan orang kedua tunggal, kamu atau Anda, manakah kalimat yang paling tepat? A. Danau Toba memiliki pemandangan yang tak tertandingi keindahannya. Sungguh menawan. B. Cobalah bayangkan. Anda pasti akan terpukau melihat birunya air Danau Toba yang sejuk. C. Pesona Danau Toba selalu memikat para wisatawan domestik maupun mancanegara. D. Semua orang akan setuju bahwa Danau Toba adalah mahakarya alam. Gaya penulisan akrab dan sapaan orang kedua tunggal, Anda, ditunjukkan pada opsi B. Cobalah bayangkan, Anda pasti akan terpukau. Kalimat ini secara langsung mengajak pembaca membayangkan keindahan Danau Toba. 4. Kalimat deskripsi manakah yang menggunakan majas personifikasi untuk menghidupkan objek mati? A. Pohon-pohon kelapa menjulang tinggi seperti menara alami. B. Angin pantai membelai rambut dan mengusik ketenangan hati kami. C. Suara deburan ombak di pantai bagaikan musik orkestra alam. D. Pasir putih di sana selembut bedak bayi. Majas personifikasi adalah majas yang menganggap benda mati atau abstrak bertingkah seperti manusia. Angin pantai melakukan tindakan manusia yaitu membelai rambut dan mengusik ketenangan, menjadikan opsi B tepat. 5. Kalimat utama, gajah Sumatera adalah hewan yang mengagumkan. Manakah kalimat yang merupakan perincian yang paling tepat untuk kalimat utama tersebut? A. Gajah ini hanya bisa ditemukan di wilayah Sumatera. B. Jumlah populasinya terus menurun dari tahun ke tahun. C. Matanya kecil, telinganya lebar seperti kipas, dan belalainya sangat panjang dan kuat. D. Ia adalah herbivora yang hanya memakan tumbuhan. Kalimat perincian harus menjelaskan atau mendetailkan kalimat utama, yaitu, gajah Sumatera adalah hewan yang mengagumkan. Opsi C merinci bagian-bagian fisik gajah, mata, telinga, belalai, yang menjadikannya mengagumkan. 6. Manakah paragraf deskripsi yang paling tepat untuk menggambarkan ilustrasi gambar sebuah air terjun yang tersembunyi di tengah hutan lebat? A. Hamparan padang rumput yang luas dihiasi bunga-bunga liar. Sapi-sapi terlihat sedang merumput dengan tenang di kejauhan. B. Di balik rimbunnya pohon-pohon besar, terdengar gemuruh air jatuh. Air terjun itu menampakkan diri dengan kolam yang jernih berwarna kehijauan. C. Sebuah danau tenang terbentang dengan perahu nelayan yang bersandar di tepian.
Udara terasa dingin dan berkabut tebal. Di sungai yang berkelok-kelok membelah perkampungan. Anak-anak bermain riang di atas jembatan gantung kayu. Teks deskripsi yang tepat harus membangkitkan citra sesuai ilustrasi air terjun di hutan. Opsi B menggunakan kata kunci seperti rimbunnya pohon-pohon besar dan gemuruh air jatuh yang paling sesuai dengan gambar air terjun tersembunyi. 7. Teks A mendeskripsikan Museum Fosil Sangiran sebagai tempat yang kuno, sepi, dan berisi artefak berharga. Teks B mendeskripsikan Museum Sejarah Jakarta, Fathahillah, sebagai tempat yang ramai, penuh aktivitas, dan bangunannya bergaya kolonial. Persamaan ciri objek yang dideskripsikan kedua teks adalah A. Keduanya berfungsi sebagai tempat rekreasi yang ramai. B. Keduanya merupakan bangunan yang memiliki nilai sejarah. C. Keduanya berada di lokasi yang sepi dari keramaian kota. D. Keduanya berisi koleksi peninggalan zaman modern. Kedua objek, Museum Fosil Sangiran dan Museum Sejarah Jakarta, Fathahillah, adalah museum. Fungsi utama museum adalah menyimpan dan memamerkan benda-benda bersejarah, sehingga persamaan ciri keduanya adalah memiliki nilai sejarah. 8. Manakah kalimat yang paling efektif menggunakan kata konkret, kata indrawi, untuk mendeskripsikan suasana dingin? A. Suasana di puncak gunung sangat dingin sekali. B. Udara di desa ini terasa nyaman dan damai. C. Dinginnya menusuk tulang, membuat kulit terasa kaku. D. Puncak Bromo memiliki suhu yang rendah. Kata konkret, indrawi, menggunakan panca indera. Opsi C, menusuk tulang, dan kulit rasa kaku, adalah deskripsi rasa dingin yang sangat terasa, yang lebih efektif daripada sekadar kata dingin atau suhu rendah. 9. Kalimat manakah yang menggunakan kata berimbuhan men dengan proses peluluhan huruf awal KPTS? Kata, papan, tempat, sapuan, yang benar? A. Pemandangan itu mensajikan keindahan yang tiada tara. B. Dia mentaati semua peraturan yang berlaku di sana. C. Seniman itu melukis pemandangan desa dengan cat air. D. Ibu mengulas pakaian kotor dengan sangat bersih. Imbuhan men meluluhkan huruf awal K, P, T, S jika diikuti kata dasar berawal huruf tersebut. Kata dasar lukis berawal L, sehingga tidak luluh, men ditambah lukis, menjadi melukis. Kata saji, taat, dan ulas seharusnya menjadi menyajikan, menaati, dan mengulas. 10. Sebuah pamflet pariwisata bertuliskan, ayo kunjungi Pantai Parangtritis. Manakah kalimat yang paling efektif untuk melengkapi ajakan tersebut agar lebih meyakinkan dan deskriptif bagi calon wisatawan? A. Pantai ini sangat terkenal di kalangan masyarakat. B. Nikmati deburan ombak yang ganas dan pemandangan matahari terbenam yang memukau. C. Kami menjamin pantai ini adalah yang terbaik di Indonesia. D. Pantai ini buka setiap hari dari pagi sampai sore. Ajakan dalam pamflet harus meyakinkan dan deskriptif. Opsi B menggunakan kata konkret yang menyentuh indera, deburan ombak yang ganas, dan pemandangan matahari terbenam yang memukau untuk menarik wisatawan. 11. Informasi yang paling efektif pada sebuah pamflet promosi harus bersifat A. Umum, luas, dan puitis agar menarik perhatian. B. Eksklusif, sangat teknis, dan rinci secara ilmiah. C. Spesifik, deskriptif, dan persuasif dengan menyentuh indera pembaca. D. Panjang, bertele-tele, dan menggunakan bahasa baku yang kaku. Pamflet promosi bertujuan untuk memengaruhi pembaca.
Informasi harus spesifik, jelas, deskriptif, menggambarkan, dan persuasif, mengajak, dengan melibatkan indera agar pesannya efektif dan menarik. 12. Manakah kalimat deskripsi yang menggunakan majas litotes? A. Senyumnya secerah mentari pagi, menerangi hari-hari. B. Rumah kecil ini hanyalah gubuk reot yang tak layak huni. C. Gunung-gunung berdiri gagah, menyaksikan pergerakan dunia. D. Suaranya menggelegar memecah kesunyian malam. Majas litotes adalah majas yang merendahkan diri atau keadaan, padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Opsi B, rumah kecil ini hanyalah gubuk reot, menunjukkan kerendahan hati atau meremehkan objek. 13. Penulisan kalimat deskripsi yang paling tepat sesuai kaidah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, adalah kaidah PUEBI. 1. Kata seru di awal kutipan langsung diikuti koma atau tanda seru. 2. Penggunaan huruf kapital hanya untuk awal kalimat, nama diri, geografis, raja ampat, dan kata sapaan. Opsi B paling tepat. 14. Manakah perbedaan yang paling mendasar antara pantun dan syair dari segi strukturnya? A. Pantun memiliki rima A, sedangkan syair memiliki rima AB. B. Pantun terdiri dari 4 baris, sedangkan syair terdiri dari 2 baris. C. Semua baris dalam pantun adalah isi, sedangkan dalam syair hanya baris 3 dan 4 yang isi. D. Pantun memiliki sampiran dan isi, sedangkan semua baris dalam syair adalah isi. Perbedaan mendasar. Pantun memiliki sampiran, baris 1-2, tidak berhubungan dengan isi, dan isi, baris 3-4, pesan kemaksud. Syair tidak memiliki sampiran. Semua barisnya, 1-4, adalah isi dan membentuk satu kesatuan cerita. 15. Jika sebuah puisi terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, memiliki rima AB, dan baris 3-4 adalah isi yang menyampaikan pesan, maka puisi rakyat ini diklasifikasikan sebagai A. Gurindam, B. Seloka, C. Pantun, D. Talibun. Ciri-ciri puisi rakyat tersebut, 4 baris, rima AB, baris 3-4 adalah isi. Ini adalah ciri-ciri utama dari pantun. Gurindam hanya 2 baris, dan Talibun lebih dari 4 baris. 16. Perhatikan pantun berikut. 1. Dari mana hendak kemana? 2. Dari sawah turun ke kali. 3. Sungguh elok rupamu, Tuan. 4. Hati tertambat tiada kembali. Bagian manakah yang merupakan sampiran dari pantun tersebut? A. Baris 1 dan 4, B. Baris 2 dan 3, C. Baris 3 dan 4, D. Baris 1 dan 2. Sampiran dalam pantun selalu berada di 2 baris pertama dan berfungsi sebagai pengantar rima, yaitu baris 1 dan 2. Baris 3 dan 4 adalah isi yang memuat pesan pantun. 17. Jika Anda ingin menyampaikan nasihat tentang pentingnya kejujuran melalui pantun, bagian mana dari pantun yang harus difokuskan untuk mencapai tujuan tersebut? A. Baris 1 dan 2, sampiran. B. Baris 3 dan 4, isi. C. Bagian rima akhir, AB. D. Jumlah suku kata per baris. Pesan atau nasihat dalam pantun selalu terletak pada bagian isi, yaitu baris 3 dan 4. Untuk menyampaikan nasihat tentang kejujuran, fokus harus diletakkan pada isi pantun.
18. Gurindam sangat efektif digunakan untuk menyampaikan A. Kisah cinta dan percintaan yang romantis, B. Teka-teki atau hiburan ringan, C. Nasihat, ajaran moral, dan nilai-nilai agama, D. Puji-pujian terhadap keindahan alam. Gurindam adalah puisi rakyat yang dicirikan oleh dua baris berima A, dan isinya selalu berupa kalimat sebab akibat yang sangat padat. Hal ini membuatnya efektif untuk menyampaikan nasihat dan ajaran moral. 19. Susunan kata yang tepat untuk membentuk larik gurindam yang benar dan bermakna adalah hati-hati, kalau, selalu, berprasangka, akan, A. Kalau berprasangka hati-hati selalu akan, B. Kalau selalu akan berprasangka hati-hati, C. Kalau selalu berprasangka akan hati-hati, D. Kalau selalu berprasangka, hati akan mati. Gurindam terdiri dari dua larik yang berpasangan. Opsi D. Kalau selalu berprasangka, hati akan mati, adalah susunan yang paling logis dan padu, yang memberikan nasihat sebab akibat yang kuat. 20. Perhatikan isi pantun berikut. Kalau pergi ke Tanjung Karang, jangan lupa membeli kain. Selagi masih muda dan terentang, rajin belajar janganlah bermain. Tema yang paling tepat untuk pantun di atas adalah A. Kasih sayang, B. Pendidikan nasihat belajar, C. Lingkungan alam, D. Perjalanan. Bagian isi pantun, baris 34, adalah selagi masih muda dan terentang, rajin belajar janganlah bermain. Pesan ini secara jelas menyarankan untuk giat belajar, sehingga temanya adalah pendidikan nasihat belajar. 21. Manakah persamaan yang dimiliki oleh pantun dan gurindam? A. Keduanya memiliki rima akhir ABAB. B. Keduanya memiliki jumlah baris yang selalu genap. C. Keduanya merupakan warisan budaya lisan. D. Keduanya harus diawali dengan sampiran. Pantun, 4 baris, dan gurindam, 2 baris, sama-sama memiliki jumlah baris yang selalu genap. Perbedaan utama pada rima, pantun ABAB, gurindam AA, dan struktur isinya. 22. Lengkapi larik ketiga. Isi, pantun berikut agar rimanya tepat, ABAB, dan maknanya padu. Jalan-jalan ke pasar malam, beli cenderamata di sana, agar cita-cita mudah menjelma. A. Jika ingin sukses janganlah diam. B. Belajarlah dengan hati yang gembira. C. Selalu berdoa dan tidak dendam. D. Carilah ilmu sampai ke ujung dunia. Larik pantun harus berima ABAB, rima akhir larik 2, sana, dan 4, menjelma, adalah A. Maka, rima akhir larik 3 harus M, opsi A. Jika ingin sukses janganlah diam, rimanya M dan maknanya sesuai. 23. Lengkapi larik kedua gurindam berikut agar maknanya logis dan rimanya padu. Apabila perut selalu lapar, A. Carilah makanan di pasar, B. Pikiran pun tidak akan benar, C. Lebih baik engkau segera tidur, D. Itu pertanda engkau malas. Gurindam memiliki rima AA dan hubungan sebab akibat. Baris 1, apabila perut selalu lapar, sebab. Baris 2 harus berakhiran R dan menjadi akibat logis, pikiran pun tidak akan benar. 24. Seorang guru membuat pantun untuk mengingatkan siswanya agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tujuan utama penulisan pantun tersebut adalah A. Untuk menghibur siswa dan menciptakan suasana santai, B. Untuk menyampaikan pesan atau nasihat secara terselubung dan ringan, C. Untuk menunjukkan kemampuan bersyair sang guru,
D. Untuk mengenalkan jenis-jenis rima kepada siswa. Pantun digunakan untuk menyampaikan pesan, nasihat, atau ajaran secara tidak langsung. Tujuan utama guru adalah menyampaikan pesan nasihat tentang kebersihan sekolah dengan cara yang ringan dan menarik. 25. Sebuah puisi rakyat yang isinya berupa nasihat atau ajaran moral dan memiliki rima AA dikenal sebagai A. Talibun, B. Gurindam, C. Syair, D. Seloka. Puisi rakyat 4 baris yang semua barisnya adalah isi dan memiliki rima akhir AAA atau AA, serta mengandung ajaran atau kisah dikenal sebagai syair. Gurindam hanya 2 baris, rima AA. 26. Penggalan cerita fantasi manakah yang paling jelas menunjukkan tahap orientasi, pengenalan tokoh dan latar? A. Saat ia mencoba menyentuh batu kristal itu, tiba-tiba muncul portal biru yang menariknya masuk ke dalamnya. B. Konflik memuncak ketika Rina, si penyihir muda, harus memilih antara menyelamatkan adiknya atau menyelamatkan seluruh kerajaan. C. Di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut, tinggallah seorang anak bernama Lara yang memiliki kalung ajaib peninggalan neneknya. D. Akhirnya, naga api itu berbalik menjadi abu setelah Lara berhasil mengucapkan mantra terakhirnya. Orientasi adalah bagian pengenalan tokoh, latar, dan suasana. Opsi C mengenalkan tokoh, Lara, latar, desa terpencil, diselimuti kabut, dan benda ajaib, kalung ajaib, yang paling lengkap sebagai awal cerita. 27. Manakah penggalan cerita yang merupakan awal dari munculnya konflik utama dalam cerita fantasi? A. Malam itu, cahaya bulan purnama menyinari kamar Dava. Orientasi. B. Dava menyadari kalung yang dipakainya mulai memanas dan monster bayangan muncul dari balik cermin. C. Dava dan para monster akhirnya berdamai dan monster itu kembali ke dunianya. Resolusi. D. Dava adalah anak yang biasa saja, tidak ada yang istimewa. Orientasi. Komplikasi, konflik, adalah munculnya masalah. Opsi B, kalung memanas dan monster muncul dari cermin, adalah peristiwa tidak terduga yang menjadi awal mula ketegangan dan permasalahan utama cerita fantasi. 28. Bagian resolusi dalam cerita fantasi ditandai dengan A. Pengenalan tokoh baru yang misterius, B. Mulainya pertarungan antara tokoh baik dan tokoh jahat, C. Permasalahan utama telah terpecahkan dan konflik mereda, D. Peningkatan ketegangan hingga klimaks. Resolusi adalah bagian akhir cerita yang menunjukkan penyelesaian masalah. Intinya, permasalahan utama telah terpecahkan atau konflik utama telah mereda, baik dengan hasil yang bahagia maupun sedih. 29. Jika sebuah cerita fantasi menceritakan seorang anak menemukan kunci ajaib yang membawanya ke masa depan, ia bertemu dengan dirinya versi tua, dan mendapatkan pesan untuk tidak mengubah masa lalu. Ringkasan yang paling akurat adalah, A. Anak itu berpetualang ke masa depan untuk menyelamatkan dirinya yang tua dari masalah. B. Anak itu menemukan kunci, pergi ke masa depan, bertemu dirinya yang tua, dan mendapatkan pesan penting. C. Kunci ajaib adalah alat yang digunakan untuk mengubah masa lalu agar masa depan menjadi lebih baik. D. Anak itu menyesali perbuatannya di masa lalu dan berusaha untuk memperbaikinya di masa depan. Ringkasan yang akurat harus mencakup semua elemen kunci cerita. Anak menemukan kunci, pergi ke masa depan, bertemu dirinya yang tua, dan mendapatkan pesan penting untuk tidak mengubah masa lalu. 30. Kutipan, pintu kuno itu tertutup rapat dengan mantra kuno yang tidak pernah ia pelajari.
Kunci kristal yang ia bawa pun tak berguna. Sementara itu, pasukan bayangan di belakangnya semakin mendekat, siap mencengkeramnya kapan saja. Konflik utama yang dialami tokoh dalam kutipan cerita fantasi di atas adalah, A. Tokoh harus memilih antara dua pilihan yang sulit. B. Tokoh tidak dapat membuka pintu dan dikejar musuh. C. Tokoh tersesat di tempat yang tidak dikenalnya. D. Tokoh bertengkar dengan temannya karena kunci. Konflik utama yang eksplisit dalam kutipan adalah tokoh tidak dapat membuka pintu, rintangan, dan pada saat yang sama dikejar oleh pasukan bayangan, ancaman, menciptakan situasi terdesak. 31. Kutipan cerita fantasi manakah yang paling efektif menggunakan majas hiperbola? A. Pedang peraknya sangat tajam, mampu memotong sehelai rambut. B. Suara teriakan naga itu membelah langit, membuat seluruh bumi berguncang. C. Kekuatan sihirnya sangat besar, melebihi kekuatan penyihir lain. D. Langkah kakinya secepat kilat saat mengejar musuh. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan kenyataan. Opsi B. Suara teriakan naga itu membelah langit, membuat seluruh bumi berguncang, adalah pernyataan yang sangat berlebihan. 32. Penggunaan kalimat langsung yang benar dalam cerita fantasi ditunjukkan oleh A. Mengapa kamu datang terlambat? Tanya sang raja. B. Sang raja bertanya mengapa kamu datang terlambat? C. Mengapa kamu datang terlambat? Tanya sang raja. D. Sang raja bertanya, mengapa kamu datang terlambat? Aturan penulisan kalimat langsung. 1. Kalimat diapit tanda petik. 2. Tanda baca, tanda tanya, sebelum tanda petik penutup. 3. Diikuti koma sebelum keterangan. Opsi A memenuhi kaidah tersebut. 33. Berdasarkan ilustrasi seorang tokoh ksatria dalam cerita bergambar, yang selalu memberikan ramuan penyembuh kepada warga desa tanpa meminta balasan. Karakter tokoh tersebut adalah A. Angkuh, B. Dermawan, C. Penakut, D. Licik. Karakter yang selalu memberikan bantuan, ramuan penyembuh, tanpa mengharapkan balasan, meminta bayaran, adalah ciri dari sifat dermawan, suka memberi murah hati. 34. Jika karakter seorang penyihir digambarkan sebagai sosok yang bijaksana melalui dialognya yang selalu memberikan nasihat bijak dan memotivasi tokoh utama, metode penggambaran karakter ini disebut A. Deskripsi fisik, B. Melalui dialog tokoh lain, C. Melalui pikiran tokoh, D. Melalui ucapan, dialog, tokoh itu sendiri. Penggambaran karakter melalui ucapan atau dialog yang diucapkan oleh tokoh itu sendiri, nasihat bijak dan motivasi, disebut melalui ucapan, dialog, tokoh itu sendiri atau secara dramatik. 35. Urutan peristiwa yang tepat untuk membentuk cerita fantasi yang runtut adalah 1. Ricky memutuskan untuk masuk ke lubang misterius itu. 2. Tiba-tiba, seekor kelinci putih melompat ke lubang besar di bawah pohon. 3. Ricky adalah seorang anak yang sangat suka berpetualang. 4. Ia tersadar sudah berada di dunia yang dihuni oleh kurcaci dan peri. A2134, B3214, C3124, D2431. Urutan logis. 3. Pengenalan tokoh, Ricky suka berpetualang. 2. Munculnya masalah, kelinci melompat ke lubang. 1. Respon tokoh aksi, Ricky masuk lubang. 4. Hasil akibat, berada di dunia kurcaci. 36. Meskipun tokoh utama, Putri Lira, telah mendapatkan tongkat cahaya, masalah terus muncul karena tongkat itu hanya berfungsi saat bulan purnama.
sementara musuh menyerang saat matahari terbit. Situasi ini menunjukkan tahapan alur: A. Pengenalan, orientasi; B. Komplikasi puncak konflik; C. Resolusi; D. Koda. Situasi masalah terus muncul dan diperparah, tongkat hanya berfungsi saat bulan purnama, musuh menyerang saat matahari terbit, menunjukkan peningkatan ketegangan yang merupakan tahapan komplikasi puncak konflik. 37. Peristiwa di mana tokoh utama menghadapi musuh terkuatnya dengan semua kemampuan sihirnya dan menentukan nasib dunia fantasi, adalah bagian dari struktur alur cerita fantasi yang disebut A. Resolusi, B. Orientasi, C. Klimaks, D. Koda. Klimaks adalah titik ketegangan tertinggi atau puncak dari konflik, di mana nasib tokoh atau dunia ditentukan. Peristiwa di mana tokoh menghadapi musuh terkuat adalah inti dari klimaks. 38. Dalam sebuah infografik berjudul, Cara Membuat Teh Poci Asli, manakah kalimat yang termasuk ragam kalimat imperatif, perintah, yang efektif? A. Apakah Anda sudah menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan? B. Rasa teh poci sangat nikmat dan aromanya khas. C. Seduh teh bubuk dalam poci tanah liat selama 5 menit. D. Teh poci adalah minuman tradisional yang populer. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Opsi C. Seduh teh bubuk adalah perintah tindakan yang lugas dan efektif dalam konteks teks prosedur atau infografik. 39. Bagian teks prosedur yang berisi pengantar mengenai manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan atau hasil akhir yang diharapkan disebut A. Tujuan, B. Langkah-langkah, C. Material, bahan, D. Penutup. Bagian yang berisi pengantar mengenai manfaat atau hasil akhir yang diharapkan dari suatu prosedur adalah bagian tujuan atau pengantar dalam struktur teks prosedur. 40. Jika sebuah infografik berjudul 5 langkah aman berkendara, manakah pernyataan yang paling mungkin menjadi salah satu informasi di dalamnya? A. Sejarah penemuan sepeda motor di Eropa. B. Peraturan lalu lintas terbaru di Jakarta. C. Pastikan selalu menggunakan helm standar SNI. D. Berapa jumlah maksimal penumpang mobil? Infografik tentang 5 langkah aman berkendara pasti berisi langkah-langkah praktis untuk keselamatan. Opsi C. Pastikan selalu menggunakan helm standar SNI adalah perintah keamanan yang relevan. 41. Manakah informasi berikut yang tidak mungkin ditemukan dalam teks prosedur berupa infografik, cara menanam pohon dengan benar? A. Gali lubang tanam dengan kedalaman 2 kali lipat ukuran bola akar. B. Siram bibit pohon secara teratur setiap pagi dan sore hari. C. Pohon merupakan paru-paru dunia dan berfungsi menyerap karbon. D. Timbun kembali lubang dengan tanah dan padatkan perlahan. Teks prosedur berisi langkah-langkah kerja, bagaimana melakukan sesuatu. Opsi C. Pohon merupakan paru-paru dunia adalah informasi faktual deskriptif, bukan langkah-langkah prosedural. 42. Urutan langkah-langkah yang benar dalam membuat jus alpukat adalah 1. Tambahkan gula, es batu, dan susu kental manis sesuai selera. 2. Potong buah alpukat dan masukkan ke dalam blender. 3. Sajikan jus alpukat dalam gelas dan hias dengan potongan ceri. 4. Blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. A2143, B1243, C2413, D3124.
Urutan logis. 2. Siapkan bahan. Potong alpukat. 1. Tambahkan bahan lain. Gula, es, susu. 4. Proses. Blender. 3. Akhir penyajian. Sajikan. Urutan yang tepat adalah 2, 1, 4, 3. 43. Jika teks prosedur berisi, cara merawat kucing peliharaan, manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi teks prosedur tersebut? A. Mandikan kucing minimal 2 kali seminggu. B. Berikan vitamin tambahan untuk meningkatkan nafsu makan. C. Kucing adalah hewan yang sangat mandiri dan tidak memerlukan perhatian lebih. D. Ganti wadah makan dan minum setiap hari untuk menjaga kebersihannya. Teks prosedur merawat hewan berisi petunjuk perawatan. Pernyataan yang tidak sesuai dengan prosedur perawatan kucing adalah mengatakan kucing tidak memerlukan perhatian lebih, karena kucing tetap butuh perawatan teratur. 44. Kalimat pelesapan yang paling sering ditemukan dalam teks prosedur untuk menunjukkan langkah-langkah adalah A. Selalu gunakan sarung tangan. B. Jangan lupa menambahkan bumbu. C. Aduk adonan hingga mengental. D. Anda, panaskan air hingga mendidih. Pelesapan subjek. Kalimat pelesapan dalam teks prosedur sering menghilangkan subjek, biasanya Anda, kamu yang melakukan perintah. Opsi D. Anda, panaskan air hingga mendidih, menunjukkan pelesapan subjek yang paling umum. 45. Manakah kalimat yang paling tepat digunakan sebagai kalimat larangan dalam teks prosedur pembuatan kue? A. Sebaiknya jangan aduk adonan terlalu keras. B. Aduk adonan perlahan-lahan. C. Adonan harus diaduk hingga lembut. D. Setelah mengembang, adonan dimasukkan ke dalam cetakan. Kalimat larangan dalam prosedur menggunakan kata seperti jangan, tidak boleh, atau sebaiknya jangan. Opsi A. Sebaiknya jangan aduk adonan terlalu keras adalah kalimat larangan yang efektif dan lebih halus. 46. Dalam teks prosedur, petunjuk penggunaan blender, kalimat "selamat mencoba dan nikmati hasilnya" merupakan bagian dari struktur A. Bahan, B. Langkah, C. Penutup persetujuan, D. Tujuan. Kalimat "selamat mencoba dan nikmati hasilnya" adalah kalimat penutup yang berisi apresiasi dan harapan hasil akhir. Ini merupakan bagian dari struktur penutup persetujuan dari teks prosedur. 47. Manakah kalimat perintah, imperatif, yang paling jelas dan efektif dalam menyampaikan langkah di teks prosedur? A. Coba Anda pastikan semua kabel terhubung dengan baik. B. Alangkah baiknya jika Anda membersihkan alat setelah digunakan. C. Tekan tombol power untuk menghidupkan mesin. D. Mesin harus dihidupkan sebelum digunakan. Kalimat perintah, imperatif, yang jelas dan efektif menggunakan kata kerja dasar sebagai perintah langsung. Opsi C. Tekan tombol power. Adalah perintah yang paling lugas dan tidak bertele-tele. 48. Dalam teks prosedur fiksi berjudul, Cara Membuat Ramuan Terbang, kalimat manakah yang berfungsi sebagai langkah kerja, prosedural? A. Bahan utama ramuan ini adalah air mata peri dan sayap kupu-kupu raksasa. B. Ramuan terbang ini akan membuat penggunanya melayang selama 7 hari. C. Campurkan 2 tetes air mata peri ke dalam kuali yang telah dipanaskan. D. Perlu diingat bahwa ramuan ini tidak boleh digunakan oleh penyihir jahat. Kalimat langkah kerja, prosedural, harus berisi instruksi tindakan. Opsi C. Campurkan 2 tetes air mata peri.
adalah langkah tindakan spesifik dalam proses pembuatan ramuan fiksi. 49. Untuk menekankan cara melakukan langkah dengan hati-hati, adverbia yang paling tepat digunakan dalam kalimat prosedur adalah: A. Masukkan bahan-bahan dengan sempurna agar rasanya pas. B. Pukul adonan dengan kencang agar cepat mengembang. C. Kupas kulit bawang perlahan agar tidak melukai tangan. D. Hidupkan mesin tiba-tiba sesuai instruksi. Adverbia, kata keterangan, yang menunjukkan cara hati-hati adalah perlahan. Opsi C, kupas kulit bawang perlahan agar tidak melukai tangan, paling tepat menggunakan adverbia cara untuk kehati-hatian. 50. Manakah urutan konjungsi temporal, kata penghubung urutan waktu, yang paling tepat digunakan untuk menghubungkan 3 langkah dalam sebuah prosedur? A. Pertama, oleh karena itu, kemudian, B. Sebelum, sehingga, selanjutnya, C. Pertama, lalu, akhirnya, D. Dengan demikian, kemudian, selanjutnya. Konjungsi temporal, urutan waktu, yang paling tepat untuk menghubungkan langkah 1, 2, dan 3 adalah: pertama, untuk awal, lalu, untuk langkah berikutnya, dan akhirnya, untuk langkah penutup terakhir.